Pada episode sebelumnya diceritakan, para Raja Jiwa memanggil sosok tuannya untuk meminta pendapat agar bisa bergabung dengan pasukan Taisu. Kemudian, Pusing pun memerintahkan Tianzun dan Mingyao untuk pergi ke dunia iblis kuno. Di sisi lain, Tian pun akhirnya keluar dari aula penjara guntur. Kemudian, dia pun naik ke bahtera dengan sang ratu. Namun, di perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan kuil langit. Dan scene pun berganti. Jika kamu ingin pergi ke dunia iblis kuno, kamu harus sangat berhati-hati. Di sana, kamu akan bertemu dengan lebih banyak kaisar keabadian yang lebih kuat. Bahkan, hanya orang yang memiliki keahlian khusus yang berani pergi. Oleh karena itu, semakin kuat dirimu, maka semakin kuat musuh yang akan kamu temui, ucap sang ratu. Tidak hanya itu, meskipun dunia tersebut sangat kacau, sebenarnya masih ada beberapa pusat kekuatan dan sekte. Mereka bersatu secara tak terduga, yang merupakan salah satu elemen untuk kelangsungan hidup masing-masing. Lagi pula, hanya yang bekerja sama yang bisa bertahan lebih lama di sana, ucap sang ratu. Jadi, jika kamu memprovokasi kekuatan dan sekte yang kuat di sana, kamu harus melarikan diri atau menghancurkan sekte tersebut sampai habis, ucap sang ratu kembali. Dan setelah mendengar semua penjelasan ini, Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk. Meskipun dunia gunung dan lautan stabil, tidak mudah bagi banyak orang untuk mendapatkan keberuntungan seperti di dunia dewa iblis kuno. Namun, yang aku tahu, Zuzang telah berteman baik dengan beberapa ras kuat di dunia gunung dan lautan. Jadi, kamu bisa langsung pergi untuk mencari bantuan mereka, ucap sang ratu. Secara umum, selama tidak ada perubahan, garis keturunan ras dunia gunung dan lautan akan berlanjut selamanya. Kedua dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, aku hanya dapat menganalisisnya berdasarkan dirimu, dan terserah kamu ingin memilih yang mana, ucap sang ratu kembali. Lagi pula, istrimu ini tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia sensi. Jadi, semua pengetahuanku ini hanya bisa dijadikan sebagai referensi, ucap sang ratu sambil tersenyum. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi sang ratu untuk meninggalkan dunia sensi. Untuk orang kuat seperti sang ratu, dia pasti bisa menemukan cara untuk pergi. Hanya saja, dia tidak bisa dengan bebas berpindah antar dunia seperti Xiaoyan. Di sisi lain, sang ratu juga sudah melihat Zuzang datang dan pergi ke berbagai dunia. Jadi, dia mengerti bahwa Xian juga memiliki kekuatan yang sama. Itu dikonfirmasi setelah kembalinya dia dari dunia Suanyin. Pada saat ini, setelah mendengar penjelasan detail dari sang ratu, Xiaoyan pun kembali mengangguk dan segera mengambil gulungan berwarna hitam yang mencatat informasi tentang dunia dewa iblis kuno. Perhentian pertamaku adalah pergi ke dunia dewa iblis kuno ini, dan mungkin aku bisa menyingkirkan dua penjahat bajingan itu di sana terlebih dahulu, ucap Xian sambil menunjuk salah satu lokasi di dalam peta. Keduanya terus bergerak diam-diam. Jelas, kuil langit ini pasti memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Untuk informasi semacam ini, dan dalam waktu singkat, tidak mungkin bagimu untuk mengetahuinya, ucap Xian sambil memandang sang ratu. Mereka bernama Mingyao dan Tianjun. Sejauh yang aku tahu, mereka sudah bangun dari kultivasi, lalu bergerak menuju dunia iblis kuno, ucap Xian yang memang tidak ingin menyembunyikan apapun. Lagi pula, sang ratu tidak keberatan tentang dirinya. Jadi, Xian juga ingin memberitahu apa yang dia ketahui. Apa maksudmu? Padahal, dunia dewa kuno sudah menanam begitu banyak mata-mata di wilayah kuil langit. Tetapi, tidak ada yang menerima berita tersebut. Mungkinkah kesadaran salah satu Raja Jiwa itu telah diambil olehmu? Ucap sang ratu sambil menyipitkan matanya. Begitu kata-kata ini keluar, Xian pun terkejut bukan main. Jelas, Xian tidak mengungkapkan banyak informasi, dan memang tidak terlalu sulit untuk ditebak dengan akal sang ratu. Namun, yang membuat Xian terkejut adalah bahwa benar-benar mengatakan yang sebetulnya, dan itu sangatlah akurat. Benar, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, aku hanya mendapatkan ingatan yang sangat terbatas dan buram. Aku hanya mengetahui secara kasarnya saja.
Jika lebih jauh, aku tidak dapat merasakan hubungannya dengan tubuh itu. Lagi pula, aku tidak benar-benar mengambilnya dan baru menempati setengah dari jiwanya. Jawab Sion sambil menghela napas berat. Apakah orang itu tidak menyadarinya? Tanya sang ratu sambil mengangkat alisnya. Tentu saja, jika sang ratu tahu bahwa jika jiwa seseorang sudah dirasuki, maka si pemilik tubuh pastinya akan sadar dan langsung memperbaikinya. Secara alami, ia sendiri sudah menemukan masalah ini, tetapi dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, begitu Raja Jiwa lain mengetahuinya, jiwanya dan jiwaku mungkin akan binasa, ucap Sion dengan perlahan. Aku telah mencoba banyak cara, namun aku tidak dapat mengeluarkan jiwaku dari tubuhnya. Jadi, biarpun dia tahu tentang masalah ini, dia harus menguburnya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Lalu, begitu terungkap, dia sendiri bahkan tidak akan berpikir untuk bertahan hidup. Ucap Sion kembali. Suamiku, tindakanmu ini benar-benar sangat berbahaya. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan tindakan sekejam itu pada seorang raja jiwa dari kuil langit. Ucap sang ratu sambil mengacukan jempol kepada Sion. Apakah kata-katamu ini memujiku atau malah menghinaku? Tanya Sion sambil tersenyum pahit. Jelas, menghadapi tindakan licik yang dilakukan oleh kuil langit, tindakan Sion ini belum bisa dianggap sebagai penyiksaan yang benar-benar jahat bagi dunia. Maaf, maksudku bukan seperti itu. Aku harus memujimu karena kepintaranmu itu. Tampaknya, kamu dan Jusang sama-sama mempunyai pikiran nakal. Ucap sang ratu sambil tersenyum main-main. Sudahlah, itu tidak sebagus kalimat sebelumnya. Ucap Sion sambil tersenyum tak berdaya. Tapi itu tidak penting, karena yang paling penting adalah mata-mata Sion jauh lebih berguna daripada yang ditempatkan di wilayah kuil langit oleh dunia dewa kuno. Jika waktunya memungkinkan, setelah Sion sepenuhnya memahami ingatan dan kebiasaan Kuijun, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan sepenuhnya, sehingga dia bisa sepenuhnya menggantikan jiwa Kuijun. Dan dengan cara ini, selama Sion tidak tersingkir, dia akan segera mengetahui semua yang terjadi di dunia sensi ini. Ngomong-ngomong tentang Kaisar Keabadian, meskipun aku telah menembus langkah keempat, aku masih memiliki banyak teka-teki di dalam hatiku. Jadi Ratu, bisakah kamu menjelaskannya untukku? Ucap Sion sambil menatap sang ratu dengan serius. Pada saat ini, meskipun sang ratu memanggil Sion lebih dari sekali, sebenarnya Sion juga bisa memanggilnya dengan namanya secara langsung. Tapi, Sion selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak dapat diperbaiki. Jadi, sang ratu juga tidak akan terus mengoreksinya. Tentunya akan membutuhkan waktu lama, dan aku bisa menyelesaikan semua teka-teki itu untukmu. Ucap sang ratu sambil tersenyum dan mengangguk. Sepertinya, jika Sion ingin mengobrol dengannya, sang ratu akan sangat senang. Aku melihat Raja Tianzang menggunakan domain dewa keabadian selama pertempuran sebelumnya, dan kemudian sosoknya pun menghilang. Apakah itu semacam kemampuan khusus? Tanya Xiaoyan. Bahkan, Wu Xing juga melakukan teknik yang sama, lalu sosoknya pun menghilang. Domain dewa keabadian adalah metode pertempuran yang unik setelah mencapai ranah kaisar keabadian, dan juga merupakan kekuatan absolut yang secara langsung berbeda dari dewa pertempuran. Ucap sang ratu yang berusaha untuk mengingat kembali pengetahuan tersebut. Namun, dalam pertarungan nyata, tidak peduli seberapa kuat dewa pertempuran itu, siapapun tidak mungkin untuk keluar dari domain dewa keabadian dalam keadaan hidup. Ucap sang ratu kembali. Tapi, bagi para kaisar keabadian, apakah domain dewa abadi itu adalah teknik yang langka atau apakah itu? Siapapun, apakah ia bisa menggunakannya ketika mencapai ranah tersebut? Tanya Sion yang terus mengutarakan rasa penasarannya. Tentu saja tidak. Semua kaisar keabadian dapat memiliki domain dewa abadi, tetapi hanya individu tertentu saja, dan juga tidak pasti kapan kultivatornya akan dapat membuka domain dewa abadinya sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak bisa membuka domain dewa abadi, meskipun sudah menggunakan berbagai cara. Ucap sang ratu. Akan tetapi, kebanyakan dari kultivator mungkin dapat membuka domain abadinya sendiri.
Bagaimanapun juga, mampu menembus kaisar keabadian berarti tidak hanya menjadi bagian dari kehampaan tertentu, tapi juga akan memasuki peringkat teratas di seluruh dunia sensi. Sekalipun Raja Tianjang yang sombong itu memiliki keunikannya sendiri, tidak sulit baginya untuk membuka domain dewa keabadian, ucap sang ratu kembali. Tepat setelah mendengar semua penjelasan ini, Xiaoyan memiliki benang hitam di seluruh kepalanya. Namun, terlepas dari semuanya, Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang domain dewa abadi, dan dia juga tidak punya perasaan tentang itu. Tapi, mengapa aku tidak dapat merasakan keberadaan domain ini? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Itu artinya kamu belum pernah mencoba membuka domain dewa keabadian. Seperti namanya, itu adalah sub ruang yang dibuka oleh keabadian, yaitu meminjam ruang milikmu dari dunia, ucap sang ratu. Di ruangan ini, kamulah yang memiliki hak mutlak untuk berbicara. Inilah mengapa kamu akan hilang ketika domain dewa keabadian dibuka, karena kamu telah memasuki ruang milikmu sendiri, ucap sang ratu kembali. Mungkin sulit bagi kaisar keabadian lainnya untuk membuka domain dewa abadi, tetapi bagimu, kamu termasuk anak kebanggaan dunia sensi. Terlebih lagi, dengan kekuatan dunia yang begitu besar, akan sangat mudah bagimu untuk membuka domain tersebut, ucap sang ratu sambil tersenyum. Sekarang, kamu dapat merasakan energi dunia seumur hidup, dan aku akan memberikan bimbingan kepadamu secara langsung, ucap sang ratu. Lalu, ketika Xiaoyan mendengar ini, dia pun langsung menjadi tertarik. Mampu membuka domain dewa abadi akan memberinya keterampilan lain untuk bertarung. Kemudian, Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang sang ratu katakan. Dia perlahan mulai merasakan keberadaan energi dunia yang merupakan keberuntungan. Namun, energi yang ada di sekitar Xiaoyan ini tidak bisa dilihat apalagi dirasakan. Tapi, saat Xiaoyan menutup matanya, tatapan sang ratu pun tiba-tiba sedikit terfokus. Dan sepertinya, dia bisa melihat energi dunia di dalam tubuh Xiaoyan meskipun hanya dengan mata telanjang. Anak ini sudah membawa kekuatan dunia yang begitu agung. Berbicara secara logis, roh dunia semacam ini bahkan telah mencapai persyaratan keabadian. Tetapi, kekuatannya masih berada di langkah keempat. Gumam sang ratu dengan perlahan di dalam hatinya. Sungguh anak yang sangat aneh. Mungkinkah Zuzang melakukan beberapa teknik untuk menekan ranah yang seharusnya dia tembus dengan cepat? Padahal, aku pikir dia bisa saja mencapai ranah leluhur dengan energi dunia itu. Gumam sang ratu kembali. Pada saat ini, Chen benar-benar terdiam. Tampaknya, hanya dalam keadaan ini, Chen dapat merasakan adanya keberuntungan yang tak terlihat itu. Ia tidak boleh diganggu dan tidak boleh mendengarkan suara apapun sekarang. Bayangkan sesuatu, apapun yang ada dalam kenyataan, semuanya akan baik-baik saja. Fokuskan saja dengan apa yang kamu inginkan, ucap sang ratu. Dan sesaat setelah sang ratu berbicara, sosoknya dan Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari bahtera. Detik berikutnya, teratai api pun muncul dalam kegelapan. Segera, sabit api pun menyebar dengan kecepatan tinggi, hingga menutupi sosok mereka berdua sepenuhnya. Bahkan, nyala api yang mengamuk itu membakar dengan sangat liar, dan suhu panas pun memenuhi seluruh ruangan. Tapi kini, akhirnya domain Xiaoyan berhasil diselesaikan. Memang benar, keberhasilan tetaplah keberhasilan. Tapi, mengapa kamu malah membawaku ke dalam domain dewa keabadianmu? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi? Ucap sang ratu tanpa daya. Maafkan aku, tidak ada hal lain yang dapat aku temukan di dalam pikiranku. Hanya kamu yang ada di sini. Jadi, aku ingin mencobanya. Ucap Chen sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak hanya itu, ketika pikiran Xiaoyan bergerak, nyala api yang berkobar pun tampak tertiup angin dan digantikan oleh potongan-potongan awan. Seketika, awan pun bergelombang di atas kepala pun membentang dan bergemuruh. Lalu, petir pun berenang di dalamnya seperti naga guntur, dan momentumnya sangatlah mengejutkan. Kini, tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar membuka dua domain dewa keabadiannya secara bersamaan. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan dan sang ratu pun muncul kembali di bahtera. Pada saat ini, mata Xiaoyan pun dipenuhi dengan kegembiraan. Karena mulai sekarang, Xiaoyan juga memiliki domain dewa keabadiannya sendiri.
Meskipun kamu sudah membuka domain dewa keabadian, kamu masih membutuhkan lebih banyak pemahaman. Jika kamu ingin domainnya memiliki kekuatan yang sangat besar, namun dengan kecerdasan yang kamu miliki, kamu pasti dapat menguasai domain dewa keabadian ini dengan sangat cepat, ucap sang ratu dengan perlahan. Bahkan, sang ratu tidak menyangka bahwa Chen akan mampu membuka domain dewa keabadian dalam waktu sesingkat ini. Padahal, dirinya hanya memberikan sedikit petunjuk. Dan menurut kekuatan asli yang Chen miliki, dia pasti membuka domain dewa keabadian menggunakan api dan guntur yang berbeda. Sementara sang ratu masih bergelut dengan kekagumannya, saat ini Chen baru saja merasakan keistimewaan dari domain dewa keabadian. Seolah-olah semua energi di dalamnya dapat dikendalikan olehnya sesuka hati, dan dia memiliki kekuasaan yang mutlak. Apakah domain dewa keabadian yang aku ciptakan sudah benar-benar ada sebelum aku memasukinya? Tanya Xion sambil memandang sang ratu dengan penuh senyuman. Tentu saja, domain dewa keabadianmu itu diciptakan olehmu. Tidak ada campur tangan orang lain. Dan secara alami, sub ruang memang selalu ada di sepanjang waktu, ucap sang ratu sambil menggaruk. Mungkinkah di domain dewa keabadian ini, aku dapat mengatur beberapa metode serangan terlebih dahulu, seperti beberapa penghalang yang sangat kuat dan perangkap yang mematikan? Tanya Xion yang tampaknya terus mencari jawaban atas ketidaktahuannya. Di domain dewa keabadian itu adalah kekuatan terkuat yang sudah kamu sadari dalam hidupmu. Kamu sudah membuka dua ruang, yaitu api dan guntur. Jadi, hanya dua jenis kekuatan ini yang dapat terkandung di dalamnya, ucap sang ratu sambil tersenyum ramah. Namun, meskipun sebuah formasi penghalang tidak dapat diatur seperti kekuatan duniamu, itu masih memiliki spiritualitasnya sendiri, dan mungkin domain dewa keabadianmu dapat menjadi tempat pengembangan, ucap sang ratu kembali. Dan setelah mendengar ini, Xion pun memandang sang ratu dengan takjub. Domain dewa keabadian milikmu ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contohnya, seperti domain dewa api, aku merasakan bahwa api yang terkandung di dalamnya seharusnya berasal dari banyak inti api milikmu, ucap sang ratu. Kemudian, dengan adanya kekuatan tersebut, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu mampu melahirkan jiwa api di dalam sana. Jika bisa, itu pasti akan sangat kuat, ucap sang ratu kembali. Tentu saja, itu hanyalah satu arah. Adapun bagaimana domain dewa keabadian ini berkembang, kamu dapat memberikan permainan penuh pada kreativitasmu sendiri. Ruangan itu adalah milikmu. Jadi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, ucap sang ratu. Tepat ketika mendengar ini, Xiaoyan pun mulai berpikir. Setelah mendengarkannya dari sudut pandang sang ratu, Xiaoyan pun secara bertahap memahami arti dari domain dewa keabadian. Ruang ini miliknya, dan dia adalah yang menciptakan ruang ini. Hanya saja, untuk sekarang, sub ruang ini hanya bisa digunakan untuk bertarung, dan nyawa lain tidak bisa tinggal di dalamnya, ucap sang ratu kembali. Lalu, setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan pun tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju kamar di Bahtera. Hei, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku di sini sendirian? Mari mengobrol lagi. Aku yakin bahwa masih ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jadi, ayolah, aku juga tahu banyak cara. Jangan pergi, aku akan sangat kesepian jika kamu meninggalkan istrimu di sini, ucap sang ratu sambil menyaksikan punggung Xiaoyan, dan sepertinya Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Namun, di bawah desahan sang ratu, sesosok pun tiba-tiba muncul dari bayangan Xiaoyan, dan tanda bintang 4 pun berkedap-kedip di antara alisnya. Tentu saja, dia adalah tubuh Yuan Shen, yang tampaknya tubuh itu menemani sang ratu selama dirinya pergi. Apa? Tubuh Avatar? Apakah kamu terlalu asal-asalan dengan mengeluarkannya begitu saja, dan malah memberikan dia kepadaku? Ucap sang ratu dengan penuh amarah. Tubuh Avatar dan pemiliknya memiliki jiwa yang sama. Waktuku juga hampir habis, dan penting bagi pemilik tubuh untuk meningkatkan semua kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk tubuh Avatar, ucap tubuh Yuan Shen itu dengan perlahan. Pada saat ini, meskipun penampilan tubuh Yuan Shen ini cukup mirip dengan Xiaoyan, namun tetap saja ia berbeda. Sang ratu pada awalnya belum terbiasa dengan penampilannya itu, dan dia terlihat aneh ketika dia memandang tubuh Yuan Shen ini.
Tampaknya ini adalah tubuh yang baru ditingkatkan. Apakah tubuh avatarmu ini berasal dari klan Yuan Shen yang berasal dari dunia tanpa batas? Tanya sang ratu sambil mengangkat alisnya, dan Xiaoyan pun hanya mengangguk. Klan Yuan Shen adalah ras terkuat di dunia tanpa batas. Maka dari itu, tubuh avatarmu ini pasti memiliki batas yang sangat tinggi, ucap sang ratu dengan kagum. Namun, lagi-lagi Xiaoyan hanya mengangguk. Dan memang, bakat dari tubuh fisik Yuan Shen ini memang luar biasa serta mendominasi. Tentu saja, tubuh avatar ini Xiaoyan dapatkan dengan susah payah di bawah bantuan dari sosok Jusang dan juga Si Jun. Bahkan, Xiaoyan ingat bahwa pada saat itu kekuatannya masih terlalu lemah dan tidak mungkin baginya untuk meracuni tubuh Yuan Shen ini. Jika bukan karena pengaturan yang dibuat oleh Si Jun dan Jusang, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mendapatkan tubuh Yuan Shen yang kuat ini. Dan nyatanya, ini juga merupakan poin yang paling mengerikan dari rencana sang dewa tertinggi. Bahkan, tubuh Yuan Shen ini merupakan titik balik besar bagi kebangkitan Xiaoyan pada saat itu. Jika bukan karena memiliki tubuh Yuan Shen, dengan hanya kekuatan Xiaoyan sendiri, dia tidak mungkin bisa menghadapi musuh-musuh kuat. Lagi pula, kekuatannya sudah terlalu banyak melebihi kemampuan Xiaoyan sendiri, dan banyak rencana yang selalu berhasil. Keberadaan tubuh Yuan Shen ini sama saja dengan mempercepat pertumbuhan Xiaoyan, dan itu yang sangat penting untuk efeknya. Bahkan, sekarang peran tubuh Yuan Shen pun masih menonjol, dan dari tubuh itulah Xiaoyan menemukan arah kultivasi untuk ranah kaisar keabadiannya. Tentu saja, ini mungkin diatur oleh sang dewa tertinggi, tetapi Xiaoyan sendiri juga menyadarinya. Secara keseluruhan, tubuh Yuan Shen ini sangat membantu Xiaoyan, dan setiap penggunaannya itu pasti merupakan langkah terpenting yang telah diatur oleh sang dewa tertinggi saat ini. Selama percakapan antara keduanya, Bahtera pun sedikit gemetar, dan lingkungan cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, lingkungan sekitar tidak lagi dipenuhi oleh pasir kuning, melainkan pemandangan yang sunyi. Sepintas, di sekitarnya ada bangunan besar berwarna abu-abu dan putih. Namun, tidak ada aura kehidupan sedikit pun. Segera, Bahtera pun naik perlahan ketika Xiaoyan melihat ke bawah. Dia menyadari bahwa hanya setengah dari bintang yang tersisa. Itu seperti tubuh yang akan membusuk secara perlahan dan menghilang dari dunia. Padahal ada beberapa bintang yang masih utuh sebelumnya. Tetapi dunia Taisu tidak pernah melepaskan bintang sampah seperti itu. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Laut Barat. Tetapi setelah sampai di bagian paling selatan, kita masih perlu memindahkan formasi. Jika tidak, maka akan memakan waktu ratusan tahun untuk mencapai ujung utara. Tapi, masalahnya, aku tidak tahu apakah formasi teleportasi besar yang diatur oleh bawahanku masih ada atau tidak, ucap sang ratu. Tepat ketika melihat bintang yang setengahnya sudah hancur, sang ratu pun mengerutkan keningnya, dan dia jelas menjadi sangat tidak senang, karena di tengah kehampaan Laut Barat, itu juga tempat kota ribuan bintang berada. Namun, pada saat ini, kota ribuan bintang itu sudah benar-benar hancur, dan kota yang dulunya sangat makmur di lautan kehampaan, ini dipenuhi dengan bau kematian. Tampaknya, pihak dunia Taisu kali ini benar-benar ingin menghabisi dunia Senshi dengan secara detail. Akan tetapi, dengan menarik garis pandang dari sisi kota ribuan bintang, siapapun dapat melihat bahwa ada persegi yang sangat besar muncul di sini. Bahkan, Xiaoyan pun akan terkejut ketika ia melihatnya, karena itu terlihat mirip dengan markas praktisi Taisu yang pernah dia lihat di dunia Suanyin dulu. Hanya saja, untuk markas praktisi Taisu ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Saat ini, di sekitar markas praktisi Taisu itu, tampaknya ada juga sesuatu yang tidak terlalu besar. Mungkin itu sudah melebihi ukuran bintang tingkat tinggi manapun. Kemudian, jika diperhatikan dengan teliti, siapapun dapat menemukan bahwa ternyata itu terdiri dari para praktisi Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Xiaoyan dari kejauhan dapat melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat menuju monster raksasa di sekitarnya. Namun, tidak semua berasal dari dunia Taisu. Akan tetapi, itu diciptakan kembali oleh markas praktisi Taisu setelah menjarah sumber daya dari dunia Senshi. Tidak ada yang menduga bahwa dunia Taisu telah berkembang sampai tingkat yang luar biasa dalam menggunakan teknologi kuno itu sendiri.
Tentunya, adegan mengejutkan seperti ini hanya dapat terjadi jika sumber dayanya memang sudah mencukupi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan jagung asap ditambah sayur acar. Yang udah bantu sub, semoga urusannya selalu lancar.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。